Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah bahan bangunan kita hari ini masih di bab keramik. Sekarang yang akan kita bahas adalah glasir, pigmen, dan refraktori. Di mana glasir, pigmen, dan refraktori itu adalah pelapis daripada bahan keramik kita. Yang pertama kita bahas yaitu adalah glasir. Jadi glasir itu adalah lapisan tipis berbentuk gelas yang melekat pada badan keramik dengan tujuan untuk memberi sifat ketahanan terhadap air, memberikan keindahan permukaan badan keramik, dan juga agar keramik mudah dibersihkan. Susunan glasir itu dibagi dalam 3 kelompok besar. Yang pertama itu adalah ada glasir garam, glasir kasar atau glasir tanah, dan yang ketiga itu adalah glasir frit. Glasir itu dapat berbentuk cerah atau bening, buram, putih atau pudar, berwarna, terus permukaannya rata atau halus, ada juga yang berbentuk kasar, berbintik, dan lain-lain. Bahan baku glasir yang pertama itu adalah silika atau SiO2, itu merupakan oksida utama, di mana silika ini banyak terdapat pada batu api atau flint. Yang kedua itu adalah oksida bor, yang menjadikan glasir itu mempunyai titik lebur rendah, dan jika terlalu banyak nanti glasir akan menjadi tidak tahan terhadap asam. Alumina itu memiliki sifat asam atau basa, terus dapat bergabung dengan oksida asam atau basa, terus membuat glasir jadi tahan api, dan titik leburnya naik bila kandungan aluminanya juga cukup tinggi. Terus yang keempat itu ada kapur dan magnesia. Kapur atau magnesia itu berfungsi sebagai pelebur atau flux untuk glasir dengan suhu tinggi. Tidak baik untuk glasir dengan suhu rendah. Pemakaian kapur itu kita batasi, tidak boleh lebih dari 30%. Selanjutnya itu ada timbal yang merupakan pelebur yang paling banyak digunakan, terus dapat bereaksi dengan silika. Dia merendahkan suhu lebur karena berbahaya bagi kesehatan manusia dan dapat larut dalam asam lemah, maka dalam pemakaiannya harus dibuat dalam bentuk frit. Pemakaian didapat dari Pb3O5 dan dipasarkan sebagai meni timbal atau PbCO3 atau tepung timah putih 2 PbCO3. Alkali Na2O dan K2O, di mana kedua oksida alkali itu terdapat dalam feldspar yang berfungsi sebagai flux. Kemungkinan memungkinkan glasir dengan suhu rendah, terus pemakaiannya sebaiknya digunakan untuk glasir frit. Dan yang terakhir itu ada oksida lain. Untuk mendapatkan tujuan tertentu, misalnya transparan tetapi pudar susu, itu dapat dipergunakan SN, zirko, atau antimon. Susunan glasir biasanya akan dinyatakan dalam perbandingan berat sebagai contoh untuk bentuk warna transparan tapi pudar susu atau dikenal dengan opaque. Reaksi kimianya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan jenisnya tadi ada 3 glasir. Jadi glasir yang pertama itu adalah glasir garam. Dibuat dari garam atau NaCl, dibuat dengan cara menaburkan garam dalam tungku pembakaran, maka garam pada suhu tinggi akan terurai menjadi NaO, dan karena ada uap air, maka akan terbentuklah NaOH dan HCl. NaOH itu akan bereaksi dengan silika dan membentuk lapisan gelas tipis di seluruh permukaan keramik yang terbentuk oleh uap garam dengan susunan gelas sebagai berikut. Penggelasiran cara ini itu digunakan yang pertama pada pembuatan pipa, ubin tahan asam, bata klinker, guci atau botol keramik, dan alat-alat di laboratorium. Ini contohnya. Terus dengan adanya lapisan glasir garam ini, maka permukaan keramik itu akan terlihat mengkilap dan lebih rapat air. Badan keramik yang baik untuk diglasir dengan garam adalah yang banyak mengandung silika bebas, dan warna keramik yang diglasir dengan garam itu umumnya coklat muda atau coklat tua, tergantung daripada warna keramiknya. Biasanya itu dipakai untuk pembuatan pipa gres atau seperti yang saya jelaskan tadi, ubi tahan asam, bata klinker, dan yang lain-lain. Yang kedua itu adalah glasir kasar. Glasir kasar itu dibuat dari bahan-bahan tidak larut dalam air yang direkatkan pada badan keramik, kemudian kita bakar sampai titik lebur. Glasir ini memiliki titik leleh yang cukup tinggi. Bahan asal itu yang pertama akan kita giling halus, kemudian dibuat suspensi. Suspensi itu dilarutkan dengan air atau dilapiskan pada badan keramik dan dibakar. Sebagai bahan pelebur itu digunakan yang pertama adalah feldspar.
oksida timbal atau kapur. Glasir frit itu adalah glasir sebelum dipakai. Yang pertama adalah kita leburkan terlebih dahulu. Cara pembuatannya adalah bahan asal itu pertama kita leburkan, kemudian hasil leburan kita masukkan ke dalam air dan akan membentuk pasir gelas. Setelah itu baru kita giling halus. Cara pemakaiannya, tepung glasir tadi itu kita campurkan air sampai dia membentuk suspensi, dilapiskan pada badan keramik lalu kemudian dibakar. Glasir ini paling banyak digunakan pada industri keramik karena mudah digunakan dan dapat digunakan untuk keramik dengan bakaran suhu rendah. Proses pembuatan glasir itu secara umum yang pertama, semua bahan glasir itu kita harus giling halus dulu, terus kita bakar sampai titik leburnya. Hasil leburan dimasukkan ke dalam air dingin. Pendinginan ini setelah pendinginan akan diperolehlah kristal-kristal kecil. Setelah itu dilakukan penggilingan tahap kedua, yang kemudian kita bentuk slip dan ditambahkan dengan air, dikeringkan, kemudian nanti akan terbentuklah tepung glasir. Jadi ini contoh peralatan untuk pembuatan glasir. Terus cara pemakaiannya bagaimana? Jadi yang pertama adalah tepung glasir itu kita campurkan air sampai berbentuk suspensi, meletakkan atau melapisi badan keramik dengan cara memakai kuas, disemprotkan atau dicelupkan. Badan keramik yang sudah dilapisi kemudian dikeringkan. Terus bisa dilakukan dengan pembakaran dengan suhu leleh. Yang pertama adalah pembakaran dilakukan dengan 2 tahap, yaitu pembakaran biskuit dan melelehkan glasir. Contohnya adalah ini genteng setelah pembakaran, kemudian genteng setelah diberi lapisan glasir. Setelah glasir itu ada yang namanya adalah pigmen atau pewarna. Itu adalah bahan yang dipergunakan untuk memberikan warna lain pada suatu benda atau keramik. Sesuai dengan penggunaannya kita bedakan dalam 2 jenis. Yang pertama adalah underglaze color, pewarna yang dipakai di bawah lapis glasir. Yang kedua adalah overglaze color, di mana pewarna yang dipakai di atas lapis glasir. Untuk underglaze color itu terbuat dari oksida berwarna kemudian ditambah dengan bahan tahan api. Contohnya adalah kaolin, alumina, atau silika. Cara penggunaannya itu yang pertama adalah oksida dan bahan tahan api itu kita bakar, kemudian dicampur dengan air untuk diulas pada permukaan keramik. Selanjutnya adalah dibakar kembali. Titik leleh perwarna itu harus lebih tinggi daripada titik leleh glasir. Sedangkan untuk overglaze color itu terbuat dari oksida berwarna yang dicampur dengan bahan pelebur. Lalu dibuat dalam bentuk frit, digiling halus, dicampur air, dilapiskan atau dioleskan pada permukaan keramik, kemudian kita keringkan dan kita bakar. Titik leleh perwarna itu harus lebih rendah daripada titik leleh glasir. Nah, ini biasanya pigmen untuk keramik itu bisa terbuat dari oksida besi atau Fe, itu biasanya berwarna kuning, merah, coklat, dan hitam, atau oksida kobalt itu berwarna abu-abu sampai dengan biru, tembaga berwarna hijau, hijau biru atau hijau kemerahan. Oksida mangan itu bisa berwarna violet, coklat, dan hitam. Oksida krom itu untuk berwarna hijau, merah, dan pink. Sedangkan oksida nikel itu warnanya adalah coklat atau violet. Terus ada oksida uranium itu berwarna kuning, emas untuk warna merah dan purple, platina untuk warna abu-abu dan hitam, dan yang terakhir adalah oksida timah putih untuk warna putih. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang glasir dan pigmen, yang terakhir itu adalah refraktori. Refraktori itu adalah bahan atau produk keramik yang tahan lebur atau deformasi pada suhu tinggi. Produk ini tidak akan meleleh pada suhu plus minus 1515 derajat Celcius. Biasanya digunakan oleh industri lain yang bekerja pada suhu tinggi. Jenis-jenis refraktori yang pertama adalah refraktori asam. Jenis refraktori ini paling banyak digunakan karena tahan terhadap terak yang bersifat asam. Jenis-jenis produk refraktori asam itu meliputi yang pertama adalah jenis tanah liat tahan api berupa bata samot yang digunakan pada industri-industri keramik atau industri dengan proses suhu tinggi. Jenis refraktori silika itu berupa bata silika tahan api yang terbuat dari kuarsa yang mengandung silika 95% dan CaCO2 5%. Umumnya digunakan pada atap tungku pada industri gelas. Dan yang terakhir itu adalah jenis bata alumina, yaitu bata yang memiliki kadar alumina itu plus minus 50%. Titik leburnya sekitar 1800 derajat Celcius, tahan terhadap pengaruh terak, biasanya digunakan untuk
tungku pelebur gelas. Selanjutnya itu ada yang namanya adalah refraktori basa. Dipakai untuk peleburan di mana terdapat terak bersifat basa. Biasanya dipakai untuk tungku peleburan besi atau baja, semen, kapur. Bahan bakunya bisa terdiri dari dolomit, krom magnesit atau kadar kromnya itu dominan. Magnesit krom dan biasanya dikenal dengan nama bata tahan api dolomit. Dan yang ketiga itu adalah refraktori netral. Jenis refraktori atau bata tahan api yang tahan terhadap terak asam atau basa biasanya diproduksi dalam jumlah kecil karena mahal dan sulit dalam pembuatannya. Bahan dasarnya itu berupa grafit, silikon karbid, dan aluminium murni. Biasanya itu digunakan untuk peleburan logam non-ferro di mana suhu peleburannya tidak terlalu tinggi. Sekian mungkin penjelasan yang bisa saya berikan untuk subbab glasir, pigmen, dan refraktori. Terima kasih, sampai ketemu di kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.